Oke, selamat malam teman-teman yang di Zoom dan yang datang di ruangan teater. Masih semangat ya? Iya. Kalian kuliahnya Senin sampai Jumat aja kan ya? Sabtu nggak ada kuliah kan ya? Oh, malah Kamis enggak. Oh, Kamis enggak. Berarti minimal agak fresh gitu ya. Enggak kena Senin sampai Jumat yang terakhir hitung-hitungan gitu ya. Oke. Oke. Eh dari yang minggu lalu mungkin ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang online juga boleh kalau mau bertanya sebelum saya masuk ke materi selanjutnya. Aman kayaknya ya. Oke, kalau kemarin kita berbicara masalah transaksi ya, kita berbicara masalah transaksi. Kok ini enggak belum? Oh. Oke, kita kemarin bicara masalah transaksi ya. Kalau transaksi kemarin kan kita meraba-raba ya, mana yang kira-kira transaksi ini masuk di dagang atau di jasa kayak gitu ya. Sekarang kita lebih ke spesifik tentang bagaimana perusahaan, ciri khasnya perusahaan di dalam laporan keuangan ya. Pengertian perusahaan. Perusahaan ini adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau kelompok ya, yang biasanya berbadan hukum ya. Kemudian ada kegiatannya adalah kalau dia tidak menjual jasa, dia menjual barang dagangan ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan kalau dulu itu kalau nggak salah dulu itu bikin PT itu harus ada 2 orang kayak gitu ya. Sekarang PT bisa 1 orang gitu. Oke, selanjutnya, nah kalau menurut teorinya Molegraph dia menyatakan bahwa perusahaan ini adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar dengan cara memperdagangkan atau adanya suatu perjanjian di dalam perdagangan. Oke, nah ini jenis-jenisnya perusahaan. Ya, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang atau retail yang mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ada juga industri atau manufacturing. Apa bedanya? Ya, bedanya adalah kalau jasa itu adalah perusahaan yang bergerak dalam menjual jasa, biasanya berupa pelayanan, keindahan atau kesenangan. Kira-kira apa teman-teman? Kalau perusahaan jasa yang di sekitaran teman-teman kira-kira apa contohnya? Hmm? Salon, oke. Terus konsultan, oke. Properti, oke. Properti jasa ya? Dagang ya? Dagang kan jual rumah ya? Mungkin kalau konstruksinya baru jasa ya. Nah ini contohnya kalau di bidang profesi ya, ada pengacara, ada accounting ya, terus ada dokter ya, ojek online ya. Oke, kemudian kalau di dalam bidang perjalanan ya, biasanya ada hotel ya, apa ekspedisi, kemudian transportasi ya. Kemudian kalau di bidang pemeliharaan ya ada bengkel ya. Oke, apa mekanik ya. Ini saya rasa teman-teman sudah paham apalagi teman-teman bekerja ya. Kalau yang lainnya misalnya kayak apa? Privat Natuna itu ya. Jasa. Oke, Telkom, bank, salon ya. Pendidikan ini juga jasa. Ya, pendidikan ini juga jasa. Oke, kemudian ada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang jelas, perusahaan yang menjual karena adanya barang dagangan. Ya, contohnya seperti sekitaran teman-teman ada apa? Alfamart ya yang nggak jauh ya. Keluar rumah ada Alfamart, sebelahnya pasti ada Indomaret ya.
Oke, ada S Hardware, Hartono ya, Astra, Hero, Giant, Giant sekarang udah tutup ya. Oke. Kemudian industri atau manufacturing ya. Biasanya yang dilakukan adalah menjual barang. Dari barang itu masih dalam bentuk bahan baku, setengah proses ya sampai barang itu siap untuk dijual. Apa biasanya? Sorry ini atasnya salah ya. Perusahaan manufaktur semen, ya kan? Bahan bakunya apa semen? Pasir, semen. Ya nanti cari di internet ya. Oke. Teh ya, terus yogurt ya, kayak gitu kan bahannya dari susu sapi ya. Terus apa? Otomotif ya. Oke. Nah ini bentuk-bentuknya. Ada yang dari perseorangan, yaitu yang dimiliki oleh satu orang. Kemudian ada yang persekutuan, ya, perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama-sama. Kemudian ada firma, tapi firma itu sekarang udah nggak banyak ya, sekarang lebih ke CV ya. Ya, oke. Udah nggak? Nah ini yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang usahanya berupa saham, ya. Dan terakhir adalah koperasi. Teman-teman kira-kira kalau disuruh memilih, pilih mau buka usaha dalam bentuk CV atau PT. Apa pertimbangannya? CV lebih besar di atas PT. CV. Berarti pilihannya CV atau PT? PT. Yang lain ada pendapat lain? Ya, bedanya di situ. Tapi gini, kalau CV, harta pribadi itu ikut masuk di dalam CV karena di dalam dilaporkan di dalam CV. Tapi kalau PT karena modalnya dalam bentuk saham, harta pribadinya tidak masuk di dalamnya. Artinya apa? Kalau perusahaan ini bangkrut, harta pribadinya kalau CV katut. Ya, kalau PT tidak karena eh, PT itu harta pribadi tidak masuk di dalam perusahaan PT itu, ya. Jadi yang kebetulan juga justru sekarang itu kalau kalau nggak salah ya, malah yang CV-CV itu eh, kenapa CV? Karena ada asumsi menghindari pajak yang besar. Ya ada yang kayak gitu, cari aman kayak gitu. Tapi sekarang itu sudah ada UMKM, ya. UMKM itu kalau nggak salah pajaknya cuma 1% ya. Nah, orang daripada bikin PT atau CV, sekarang mending mendaftarkan menjadi UMKM. Karena pajaknya kecil, pelaporannya juga nggak seribet kayak CV maupun PT. Nah, sekarang malah arahnya ke sana. Nah, benar sekali jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam laporan keuangan, kalau menurut SHK Etap, ya, eh, ada 5, ya, ada laporan laba rugi, ada perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian ada neraca atau sekarang biasa disebut dengan laporan posisi keuangan, ya, terus ada laporan arus kas dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Apa bedanya masing-masing ini, ya? Oh, enggak ada. Oke, bedanya adalah kalau informasi perusahaan ketika teman-teman bekerja ya, ditanyain sama bosnya teman-teman, Mbak, Mas, sekarang bulan ini kita laba berapa? Yang kita lihat adalah laporan laba rugi. Kita tidak perlu melihat laporan ekuitas, SAK, neraca atau laporan arus kas.
ya. Tapi kalau bosnya tanya harta kita sekarang berapa ya? Perlu modal enggak ya? Kalau kita melihat harta kita sekarang berapa, hutangnya berapa ada di laporan neraca. Kemudian kalau ekuitas lebih cenderung pada kira-kira perusahaan ini kalau untung kira-kira untungnya ini akan dibandingkan ke pemegang saham berapa, dan kalau kira-kira kita mau ekspansi pengembangan butuh modal berapa, melihat dari laporan perubahan ekuitas. Kemudian kalau laporan arus kas lebih cenderung bagaimana sih kas perusahaan ini mengalir, ya, dilihat nanti ada beberapa hal, ya. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu hanya setiap akun-akun yang saya sampaikan minggu lalu hanya merujuk pada nominal, kadang misalnya kas senilai 100 juta. Tapi perusahaan itu pengen ngerti, kas 100 juta itu dapat dari mana aja, atau piutang. Piutangnya dapat 100 juta. Dapat 100 juta itu piutangnya siapa aja. Nah, informasi detailnya ada di catatan atas laporan keuangan, ya. Oke, ini kalau konsep yang melandasinya melihat dari kesatuan usaha, yaitu bagaimana sih sebenarnya sumber ekonomi perusahaan ini, atau dilihat dari biaya, ya biasanya berhubungan dengan misalnya eh, kalau di manufacturing itu ada namanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Ya, nanti biasanya teman-teman dapat mata kuliah itu di akuntansi biaya. Oke, kemudian ada keberlanjutan usaha. Ya, kira-kira usahanya ini akan berlanjut terus-menerus atau tidak. Nah, karena kalau dulu saya itu karena kerja di bidang accounting, perusahaan saya utangnya wis sak leher, saya wis tak tahu, waduh ini kalau ada indikasi kayak gini terus, perusahaan ini utang terus, nggak akan survive. Ya, paling enggak harus berusaha bagaimana misalnya meningkatkan penjualan atau apa, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya minimal kalau perusahaan itu belum kolab, saya sudah kabur duluan, misalnya kayak gitu ya. Oke, kemudian dilihat dari memperhitungkan apakah ada selisih antara pendapatan dengan biaya. Kayak ini lebih kepada konsep. Saya langsung ke sini aja. Oh, ini adalah tujuan ya, tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus dapat dipahami, relevan. Relevan artinya apa? Dengan kondisi saat ini, materialitas, keandalan, substansinya mengungguli bentuk, ya. Kemudian pertimbangannya ada kelengkapan tadi dilihat dari 5 hal itu tadi. Kemudian dapat dibandingkan, jelas misalnya laporan keuangan Indomaret dengan Alfamart walaupun sama-sama perusahaan dagang, kita lihat dapat dibandingkan enggak di tahun ini kondisinya seperti apa. Nanti teman-teman bisa belajar di mata kuliah analisa laporan keuangan. Terus penyajiannya tepat waktu enggak? Ya, kalau misalnya tepat waktu kan harusnya laporan keuangan tuh periodenya kapan? 31 berakhirnya 31 Desember, ya. Perusahaan itu dikasih waktu 3 bulan sampai proses audit. Kira-kira tepat waktu enggak? Kalau enggak tepat waktu, bagaimana investor kira-kira mau memperoleh informasi tentang labanya? Nah, dilihat dari ketepatan waktunya juga. Karena kalau tidak tepat waktu akan berdampak pada pajak ya. Pajak ini kan pembayaran lapor SPT badannya kan berakhir di bulan apa? Maret atau April? April ya. Ya, itu harus juga tepat waktu. Oke, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Oke. Nah, ini bentuk laporan laba rugi. Ada yang bentuk single step ya, yaitu semua pendapatan dan beban dikelompokkan menjadi satu. Nanti saya tunjukkan bentuknya. Kemudian kalau multiple ya, di mana pendapatan dan beban dikelompokkan sesuai fungsinya. Nanti saya tunjukkan, ini bisa dilihat bedanya. Ini perlink soalnya. Oh, nggak bisa. Ini soalnya hiperlink waktu itu. Nah, kan. Enggak. Nah, ini namanya multiple step. Muncul nggak di share screen? Nggak muncul ya. Berarti stop dulu ya. Ya, ya nggak apa-apa. Jadi gini, kalau
single, dia itu kadang ada pendapatan lain-lain, biaya lain-lain, biasanya dijadikan satu. Tapi kalau multiple, dia lebih rinci, ya, dia lebih rinci. Ada apa namanya pendapatan lain-lain, biaya lain itu dia dirincikan, ya. Tapi kalau single, dia digabungkan jadi satu. Intinya di situ aja, ya. Tapi kalau teman-teman karena kita kan apa di PA1 ini masih dasar, ya. Biasanya saya infokan ke mahasiswa kita pakai single aja. Kecuali teman-teman sudah lihai ya, kita baru pakai multiple. Atau memang mungkin transaksinya banyak, baru kalau kita bisa pakai multiple. Biasanya ini transaksinya masih transaksi sederhana. Ya, itu aja. Terus kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini kalau ini bentuk neraca. Ya, bentuk neraca itu ada skontro sama ada stafel. Apa bedanya? Kalau skontro itu informasi neracanya ada aktiva dan pasiva. Bedanya di sini. Kalau stafel itu meletakkan aktiva dan pasivanya di atas bawah. Ini saya ngambil contoh ya. Kapan terus di sini ya? Nah, ini bedanya ya. Kalau stafel ya, aktiva sama pasivanya atas sama bawah. Tapi kalau skontro bentuknya kanan kiri. Ya, sebenarnya sama aja sih, sebenarnya sama aja. Ya, tapi kalau di laporan keuangan bursa efek biasanya dalam bentuk stable kayak gini. Ya, cuman kalau misalnya kontrol ini kan kita lihatnya lebih gampang ya. Oh, posisi aktiva 36 juta, posisi pasifanya juga sama. Melihatnya lebih cepat. Tapi kalau transaksinya banyak, kalau pakai stable ini bisa di-scroll ke bawah. Ya kita ngeceknya lebih lebih lama kayak gitu. Tapi yang terjadi di bursa efek pakai aturan ini stable ya dibandingkan pakai kontrol. Ya hanya bentuknya aja yang berbeda. Ya, tapi kalau masalah di perusahaan mau pakai apa Bu enaknya monggo. Ya, pada intinya naruhnya ini item akun-akunnya ini tetap berurutan hanya beda posisi aja. Gitu ya. Nanti misalnya ada soal, Bu ini mau pakai stafel atau kontrol monggo bebas teman-teman. Ya. Oke. Kemudian ini tadi sudah. Nah, ini arus kas. Ya, ada arus kas operasi, investasi, sama pendanaan ya. Kalau operasi jelas hal-hal yang berhubungan dengan sifatnya operasional perusahaan. Kalau investasi jelas mana aja kas-kas yang fungsinya untuk investasi. Contohnya apa? Misalnya beli gedung, beli kendaraan, mungkin bisa dimasukkan dalam aktivitas investasi. Kemudian ada pendanaan, hal-hal apa yang berhubungan dengan pendanaan yang keluar dari dana kas. Nah, itu masuk di aktivitas pendanaan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nah, ini kalau di dalam CALK. Nanti saya tunjukkan bentuk laporan keuangan kalau menurut bursa efek ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggih, monggo. Apa? Mana. Oh, ini ya. Maksudnya gini. Mengungguli bentuk itu maksudnya gini. Jadi kalau di dalam laporan keuangan itu bahwa laporan keuangan ini bisa enggak sih secara kalau secara bentuk laporan keuangan pasti sama ya. Tapi minimal laporan ini bisa menarik enggak sih menarik investor. Kadang ada gini, teman-teman mungkin tahu ada kasus Enron atau Kimia Farma ya sempat ada penggelembungan laporan keuangan ya dalam bentuk bisa juga misal ke labanya dibesarkan ya kan labanya bisa dibesarkan supaya apa ada investor tertarik untuk menanamkan saham di perusahaan kita berarti kalau labanya besar artinya investor akan dapat dividen juga cukup besar ya dimaksud ini kayak gitu apakah laporan keuangan ini bisa enggak memenuhi apa kriteria yang disampaikan yang ingin dibaca sama investor. Artinya seperti itu. Ya, tapi harus mempunyai tujuan tadi, jangan tujuan negatif ya.
tapi tujuannya adalah laporan keuangan ini bisa dibaca oleh khalayak umum. Intinya di situ sih. Ada lagi? Ada lagi? Belum. Oke, ini saya mau menunjukkan bentuk laporan keuangan yang ada di Bursa Efek ya. Laporan keuangan. Misalnya saya ngambil yang tahunan. Kita misalnya mengambil Adikarya ya. Teman-teman tahu ya Adikarya perusahaan apa? Konstruksi ya, konstruksi ya. Nah, ini bentuk laporan keuangan. Kalau sekarang laporan keuangan di BI itu detail banget ya. Kalau dulu itu hanya 5 hal itu aja, sekarang detail banget. Nah, ini ini adalah anak-anak perusahaannya. Ya, ini ada anak perusahaan. Kalau nanti teman-teman anak perusahaan, induk perusahaan nanti di mata kuliah analisa laporan keuangan. Ya, ini nama perusahaannya adalah Adikarya, bergerak di bidang konstruksi, ya engineering. Ini sudah diaudit, ya laporan keuangannya sudah diaudit. Penyajiannya adalah wajar tanpa modifikasi, ya tanpa pengecualian. Nanti teman-teman juga belajar mata kuliah auditing, ya. Kemudian, nah ini laporan keuangannya. Oke, nah, di sini ada akun-akunnya ya, cukup banyak ya. Ada aset atau aktiva, ada apa aja? Aset lancar, ada kas, ada wesel, ada investasi jangka pendek. Nah, kalau transaksi manufacturing ya pasti transaksinya banyak. Maka akun-akun yang digunakannya pun juga banyak. Ini namanya laporan posisi keuangan atau tadi yang saya disebut neraca. Ya, kemudian loh transaksinya akunnya sangat banyak sekali. Oh, kewajiban pun juga banyak banget. Ada kewajiban jangka pendek atas pinjaman, kemudian non bank, wesel, utang retensi, ya suku, ya banyak sekali ya. Ada ekuitas, ekuitas itu modal. Nah, ini laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif kalau sekarang istilahnya. Ya, ada penjualan, ada beban pokok. Nah, kalau ini Bu, dia ada penjualan dan pendapatan usaha. Berarti perusahaan ini apa, Bu? Kira-kira berarti dia selain dia mempunyai dagang, dia juga ada jasanya. Jasanya jasa konstruksi. Mungkin jualannya dia jualan apa? Bu jualan semen atau apa di dalamnya ya. Jadi makanya dia melaporkannya adalah penjualan dan juga pendapatan gitu. Oke. Kemudian, nah ini baru ketahuan jumlah labanya berapa. Nah, dari informasi di laporan laba rugi ini. Oke, kemudian ini masih sama. Ini masih sama. Sekarang laporan arus kas. Oh, ini ekuitas tadi berarti. Ya, laporan ekuitas atau perubahan modal. Jadi informasi hal-hal yang berhubungan dengan modal. Misalnya ada setoran modal, ada perubahan non pengendali. Nah, ini teman-teman nanti belajar di analisa, di akuntansi keuangan menengah. Ya, oke. Kemudian arus kas. Ya, tadi ada arus kas operasi. Isinya apa aja? Dari penerimaan kas operasi, dari aktivitas operasi, dari menerima dividen. Nah, kemudian ada investasi. Ada investasi apa nih? Misalnya uang muka, pembelian aset tetap, properti. Nah, misalnya investasi jangka pendek. Nah, kemudian kalau pendanaan, nah ini menerima pinjaman bank, menerima pinjaman subordinari, ya pembayaran hutang obligasi. Nah masuk di hal pendanaan. Oke, kemudian, nah ini, nah informasi-informasi setelahnya akan ada di catatan atas laporan keuangan. Misalnya, saya ambil contoh penjabaran mata uang asing. Nah,
Informasi detailnya ada di sini. Mata uang asing fungsional bla 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 dilakukan dengan USD-nya sebesar segini, euronya sebesar segini. Jadi informasi detailnya dicatat di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu wajib kalau Bursa Efek Indonesia ya, kalau perusahaannya sudah go public. Tapi kalau misalnya perusahaannya masih di level mikro atau kecil ya, biasanya jarang yang menggunakan CALK. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Gak ada, belum ya. Oke, saya sekarang masuk ke transaksi kalau gitu. Oke, apa? Ono sing chat. Oke. Oke, ini studi kasus. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan otomotif, jelas ya, perusahaan otomotif menyajikan data sebagai berikut. Ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, akumulasi, ya. Kemudian ada beban-beban. Ngapusnya enggak iki? Karena laporan keuangan ini harus urut teman-teman ya. Tadi kan saya bilang ada 5 tadi. Yang pertama harus apa laporan laba rugi. Mana? Nah, ini harus urut, harus ada laporan laba rugi, habis itu perubahan ekuitas, kemudian posisi keuangan atau neraca, arus kas dan terakhir CALK. Bu, bagaimana kalau saya mengerjakan arus kas dulu? Nggak boleh. Ya, karena ada aturan mainnya. Kenapa harus urut ya? Nanti saya jelaskan di sini. Di contoh kasus ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuat laporan laba rugi. Ya, ini saya membuat laporan laba rugi sederhana. Laporan laba rugi, PT-nya apa? Perusahaan otomotif PT ABC, periode berapa ini? Desember ya, Desember 2016. Oke, kita pakai perusahaan, kita membuat laporan laba rugi dulu. Ya, yang pertama adalah di dalam laporan laba rugi itu hanya informasi semua pendapatan dikurangi beban. Hasilnya perusahaan ini laba atau rugi. Kalau besar pendapatan artinya perusahaan laba, besar beban perusahaan menjadi rugi. Ya, kita masukkan. Pendapatannya ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Berapa nominalnya? Dikredit ya, 24.915.000. Dikurangi beban-bebannya. Bebannya ada apa aja? Mm-mm. Sewa, lain-lain ya. Mm-mm. Perlengkapan, asuransi, penyusutan. Oke, utang gajinya nggak ikut ya. Kita masukkan beban gajinya 7.920. Kemudian 1820. Ada yang bawa kalkulator dari handphone ya? 15 790 315. Ini 1770 1570. Oke.
Terus 1.810.000. Oke, minta tolong salah satu menghitungkan total bebannya berapa. Total bebannya berapa? Total bebannya. 79, 1, 8, 1, 1, 7, 9, 4, 1, 5, 3, 1, 5, 1, 8, 10. Dihitungkan coba salah satu. Mungkin yang online juga bisa menghitung ya. Nggak begitu kelihatan kayaknya ya. Ya, kurang maju ya. 15.300. Yang benar mana? Ribu. Ya, ini adalah total beban. Tadi 15.344.000. Tadi saya bilang, untuk pengen tahu perusahaan ini laba atau rugi, rumusnya adalah semua pendapatan jasa, semua pendapatan atau penjualan perusahaan dikurangi semua total bebannya. Berarti sekarang 24.915 dikurangi 15 juta. Kalau di akuntansi dikurang artinya dikurangin ya. Oke, berapa? 24 kurangi 15. 9 ribu. Berarti kira-kira laba atau rugi? Kira-kira laba atau rugi? Hmm? Tadi saya bilang kalau besarnya pendapatan artinya laba, kalau besarnya beban berarti perusahaan rugi. Laba atau rugi? Laba. Karena 24 dikurangi 15 masih ada 9. Maka perusahaan ini namanya laba. Sampai sini ada pertanyaan. Oh, Mas, AC dingin ya. Garing ngantuk ya kalau dingin ya. Oke, kalau mau dicatat dulu boleh. Monggo teman-teman kalau mau nyatat dulu. Yang online mungkin ada yang mau ditanyakan, yang online. Mhm. Bingung, bingung. Enggak, cuman labanya itu pengurangan dari 24 dikurangi 15. Ya, 24 dikurangi 15. Jadinya sisanya 9 juta. Kalau 9 jutanya ini minus, jadi rugi. Kan tadi saya menyampaikan rumusnya laba rugi itu adalah semua pendapatan dikurangi semua beban-bebannya. Ya, karena pendapatannya ini 24, ini totalnya ada 15, berarti perusahaan laba. Ya, kalau minus berarti perusahaan ini rugi. Yes. Oke, silakan teman-teman kalau mau nyatet dulu. Misi Bu mau bertanya. Ya, monggo. Ha. Tapi ini before tax ya Bu? Apa? Before tax ya, sebelum pajak ya? Oh iya, iya, iya. Jadi gini, karena di pengantar akuntansi ini lebih pada laporan keuangan sederhana, jadi saya tidak menceritakan tentang pajak. Karena nanti hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan ada mata kuliah sendiri namanya mata kuliah perpajakan. Gitu ya. Jadi saya masih fokus pada laporan keuangan sederhana sekali dan sangat-sangat sederhana. Jadi nanti teman-teman kalau mau ada pajak, bagaimana kalau ada penggabungan perusahaan, itu nanti teman-teman ada mata kuliahnya tersendiri gitu. Paham ya, Mas? Pak, Mas, Pak. Paham Bu? Terima Oke, kasih. ya. Kita membuat laporan perubahan ekuitas. Ya, sekarang kita membuat laporan ekuitas. Ini saya hapus ya. Teman-teman sudah selesai ya? Boleh ya, saya hapus.
namanya adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Ya, rumusnya adalah modal awal ditambah laba, hasilnya adalah modal akhir dikurangi privo. Langsung aja privonya. Ya, oke, modal awalnya perusahaan ini berapa? Ini namanya modal Arlen ya. Kebetulan yang punya perusahaan otomotif ini namanya Pak Arlen ya. Ada modal Pak Arlen sebesar 17.112.000 ya. Oke, labanya tadi berapa? Labanya tadi 500 atau 700? Oke, terus Prive-nya ada ini di sini ada Prive ya? Prive. Ya, ada ya. Prive kemarin apa? Modal yang disetor untuk keperluan pribadi ya. Prive-nya adalah sebesar 1.250.000 ya. Karena ini kebetulan Pak Arlen ini ada keperluan untuk pribadinya sebesar 1.250. Jadi sifatnya adalah mengurangi. Rumusnya perubahan ekuitas adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Ini namanya modal akhir. Berapa? 17 tambah 9, 26 kurangi 1, 25. 25 berapa? 633.000. Nah, ini baru modal akhir. Makanya tadi saya bilang harus urutan. Karena laba ini akan kita masukkan di dalam laporan ekuitas. Ya, karena papan tulisnya kecil, jadi saya nggak bisa harus ngapus-ngapus ya. Wes, sini dulu ada yang ditulis dulu, mau ditulis dulu, monggo. Karena akunnya yang tersedia di sini hanya ini aja ya. Akun transaksinya Pak otomotif ini hanya ini saja. Kalau secara transaksinya nanti banyak, yang diperlukan di sini juga pastinya banyak. Ya, karena kebetulan ini laporan keuangan sederhana, jadi transaksinya juga sangat sederhana. Maaf Bu, mau bertanya Bu. Gimana? Kalau misal ada penerbitan saham baru, pencatatannya gimana ya Bu? Oke, kalau ada penerbitan saham baru berarti ini kan saham itu kan adalah modal ya. Ya masuk di dalam di bawah modal awal ini. Dia kategori di dalam modal. Oke, gitu ya. Terjawab ya, Mas Pak. Oh, oh Oke Najwa. Bu. Ya, oke oke ya. Kayaknya ini ya, teman-teman ini kayaknya kalau dasar ini kayaknya terlalu gampang ya. Jadi pengennya sing langsung, oh ada saham, oh sing ada pajak kayaknya gitu ya. Ya nanti ada dosennya sendiri ya. Jadi teman-teman harap bersabar karena ya juga masih semester 1 ya. Oke. Ada misalnya kalau bagaimana Bu kalau
ekuitasnya koperasi. Ya, nanti teman-teman belajar di akuntansi koperasi gitu ya. Ada ininya sendiri-sendiri nanti. Sudah selesai mencatat? Oke. Berarti tinggal laporan neraca. Kita fokus sampai laporan neraca dulu ya. Karena biasanya arus kas sama catatan atas laporan keuangan nanti di PA2-nya ya, di pengantar akuntansi 2 ya. Karena ini dasar saya fokus pada teman-teman sampai membuat neraca ya. Oke, karena pendapatan tadi sudah kita lakukan di apa namanya laporan laba rugi. Beban ini juga ada di laporan laba rugi. Kemudian modal prive ini masuk di laporan ekuitas. Berarti yang belum apa? Kas, perlengkapan, peralatan, akumulasi, hutang usaha sama hutang gaji. Akun ini saja ini yang belum masuk di dalam laporan keuangan ya. Sekarang kita membuat neracanya. Ini kebalik saya tadi harusnya nulisnya ini di bawah. Harusnya PT ABC baru neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, periode 31 Desember. Oke. Oke, tapi kita tadi kan saya tadi bahas kalau laporan posisi keuangan itu ada dua hal, yaitu dalam bentuk apa kontrol atau stafel ya, di mana posisi aktiva sama pasiva itu harus balance. Sekarang saya tanya, yang termasuk aktiva atau harta, akun apa aja? Yang termasuk aktiva atau harta itu akun apa aja? Kas, oke. Terus perlengkapan, oke. Peralatan, terus akumulasi. Yang masuk pasiva, hutang usaha sama gaji ya. Oke, kita masukkan. Ini menentukan balance tidaknya ada di laporan posisi keuangan. Sekarang kita masukkan aktivanya. Ya, saya buat bentuk kayak gini, papan tulisnya soal kecil. Ya, di dalam aktiva itu ada kas, ada perlengkapan, kemudian ada peralatan, akumulasi, penyusutan, peralatan. Teman-teman ada yang tahu akumulasi itu apa? Hah? Total B. Akumulasi itu apa? Kalau misalnya teman-teman beli sepeda motor harga 10 juta, 5 tahun kemudian apakah di harga 10 juta? Tidak. Akumulasi itu hampir sama dengan depresiasi. Ya, pasti ada namanya penyusutan. Oke. Kalau tanah nggak mungkin harganya menyusut ya. Ya, biasanya nggak disusutkan. Oke, tapi nanti ada beberapa contoh tanah kita susutkan ya. Oke, kemudian kita masukkan. Kasnya nilainya adalah 1.218.000. 475.000. Peralatannya 27.600.000. Ya, akumulasinya 2410. Ya. Ini sifatnya mengurangi ya. Jadi akumulasi kita kurangkan. Nanti perhitungannya akumulasi penyusutan kalau bangunan berapa tahun, ini berapa tahun nanti ada mata kuliahnya sendiri ya, teman-teman ya. Oke. 1,2 ditambah 475 tambah 27 kurangi 24 berapa? Ada yang hitung? Monggo. Sama pasifa ada utang usaha sama hutang gaji. Utang usahanya 1.365, utang gajinya 85.000. Berapa? 268 883.
Ini adalah hasil total harta atau total aktiva. Sekarang kalau total pasifanya berapa? Berapa? Hah? 1450. Ini balance enggak? Sama enggak? Enggak. Kenapa berbeda? Karena tadi kita membuat namanya laporan ekuitas, ada namanya modal akhir. Berapa modal akhirnya? 600. Sekarang dijumlahin berapa? Berapa dijumlahkan? Kok 27? Kok beda? Enggak salah ha? Tadi modal akhirnya enggak salah ta? Salah. Oh ya, saya ngitung teman-teman loh, aku nggak ngitung loh ya. Ya, jadi ini berapa harusnya? Tapi benar, modal akhirnya benar. Harusnya berapa? Harusnya berapa? Oh, harusnya 433. Ya, teman-teman cek lagi ya. Nanti terus ini totalnya berapa? Di total berapa ini? Yes. Ini namanya balance. Jadi kalau ini nggak sama, bisa juga ekuitasnya tadi salah. Atau kalau ekuitasnya salah, laba ruginya bisa salah. Ya, laporan keuangan itu gitu, harus urutan. Kalau ini nggak balance, berarti mburi-mburi ada yang salah. Oke, tadi soalnya saya ngitung teman-teman. Ya, dicek lagi. Laba ruginya yang benar berapa? Ya, ya wes. Ya, silakan dibenerin dulu. Jadi semua akun-akun ini sudah terbentuk namanya laporan keuangan. Jadi kalau perusahaan ini balance, ya ini berarti laporan keuangannya udah selesai. Ya, tinggal laporan angka sama catatan atas laporan keuangan. Oke, ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada silakan dicatat dulu. Oke, kalau sudah teman-teman sekarang coba studi kasus ini ya. Oke, silahkan buatlah laporan laba ruginya. Soalnya nggak perlu dicatat ya. Teman-teman langsung kerjakan aja laba rugi, perubahan ekuitas sama laporan posisi keuangan. Supaya teman-teman nggak salah bolak-balik, kita bahas bareng-bareng dulu. Berarti kalau laba rugi, apa aja yang dimasukkan akunnya? Ha-ha. Dikurangi biaya-biayanya ya, ya. Oke, jadi dari pendapatan jasa ini sampai biaya-biaya ini adalah miliknya laba rugi. Ya, oke. Sekarang kalau perubahan ekuitas, modal iya sama prive. Ya, ya, oke. Kalau neraca berarti dari kas sampai pendapatan jasa diterima di muka. Loh Bu, ini pendapatannya ada dua. Satu pendapatan jasa sama satu pendapatan jasa diterima di muka, beda. Kalau pendapatan jasa ini adalah aktivitasnya sudah selesai. Ya, tapi kalau pendapatan jasa diterima di muka ini aktivitasnya belum selesai. Orangnya baru mendp saja. Jadi masih ada tanggungan, kita harus mengerjakan pekerjaan itu. Ya, makanya di sini masuk di dalam kategori utang. Yo kalau orangnya situ ngerjakan, kalau enggak ya kita ada kesempatan untuk mengembalikan dananya kepada klien kita. Makanya pendapatan jasa diterima ini masuk di dalam posisi pasifa di bagian liabilitas atau hutang. Silakan dikerjakan. Saya absen yang online ya dulu. Mohon menyampaikan hadir ya. Angel Karunia Putri Pratama. Hadir, Bu. Oke. Gracia. Hadir, Bu. Oke. Laila.
Laila. Hadir, Bu. Oke. Najwa. Hadir, Najwa. Bu. Oke. Noviudin. Gak ada ya. Nurul Anwar. Hadir, Bu. Oke. Setio Rudito. Gak ada. Sugiarto Effendi. Gak ada juga. Oke. Aniasih. Diana. Firhan. Irmadana. Joyce. Nailul. Naufal. Nenden. Yesi. Oke. Oke, teman-teman yang online ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nanti materinya saya share di grup ya. Oke. Baik, Kak, kayaknya nggak ada pertanyaan. Kalau bingung silakan nanti tanya di grup atau WA saya boleh ya. Eh, namanya kita belajar ya pasti ada kesalahan, nggak bisa langsung sempurna. Jadi kesalahan itulah makanya kita mengerti. Oh ini harusnya dimasukkan di sini. Oh ini harusnya masuk akun sini ya gitu ya. Ini masih transaksi sederhana. Nanti kalau sudah masuk ke manufacturing yang transaksinya banyak, nah teman-teman sudah mulai pusing nanti ya. Karena nanti teman-teman ada praktek akuntansi manufacturing ya. Jadi itu transaksinya lebih banyak lagi. Ada namanya biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, BOP, nanti disendiri-sendirikan. Kalau saat ini kan biayanya cuma biaya secara umum, depresiasi, gaji, asuransi. Nanti kalau teman-teman belajar akuntansi biaya atau manufacturing, biayanya lebih dikelompokkan lagi. Ya, gitu. Ini masih dasar sekali soalnya. Kalau nggak ada pajaknya, memang belum ada pajaknya. Nanti teman-teman juga belajar di akuntansi perpajakan. Ada praktek juga praktek perpajakan nanti teman-teman. Oke ya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, ya. Silakan nanti kalau yang nggak sama boleh tanya sama temennya hasilnya sama di mananya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih teman-teman online dan teman-teman yang di ruangan teater. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.